Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roiyatul Jazilah. Yang terhormat untuk Bapak Adib Muhammad BSc ME selaku dosen mata kuliah Etika Profesi. Pada kesempatan kali ini saya izin menjawab tugas UAS dengan memilih skenario yang pertama, yaitu dilema target pembiayaan versus indikasi kasus tadlis pada sektor perbankan syariah. Dalam skenario ini saya berperan sebagai account officer atau AO di sebuah perusahaan bank umum syariah. Pada minggu terakhir di bulan Desember, saya akan membutuhkan satu nasabah lagi untuk mencapai target pembiayaan tahunan. Jika target tersebut tercapai, saya akan memperoleh bonus dan kesempatan promosi jabatan yang sangat saya harapkan. Di saat yang sama juga datang seorang calon nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah sebesar 1 miliar rupiah untuk proses konstruksi. Namun, setelah saya melakukan analisis lapangan secara mendalam, saya menemukan adanya indikasi tadlis, yaitu menyembunyikan informasi penting. Calon nasabah ternyata tidak mengungkapkan pada proyek sebelumnya dengan mengalami sengketa lahan sehingga usahanya bermasalah. Bahkan calon nasabah menawarkan uang sebesar 20 juta rupiah di luar ketentuan sebagai bentuk ucapan terima kasih agar pembiayaannya segera disetujui. Di sisi lain, atasan saya juga memberikan isyarat agar pembiayaan tersebut segera diloloskan demi mengejar target cabang. Kondisi ini menempatkan saya dalam suatu dilema. Jika saya menyetujui tersebut, target perusahaan emang akan tercapai. Tetapi kalau saya melanggar prinsip ekonomi syariah sendiri, saya meninggalkan prinsip amanah, adil, dan juga kejujuran, dan itu juga berpotensi juga merugikan bank di kemudian hari. Sebaliknya, jika saya menolak pembiayaan tersebut, saya juga harus rela kehilangan bonus dan kemungkinan juga mengecewakan atasan saya. Menurut pandangan saya sendiri, sebagai account officer di bank syariah, keputusan yang harus diambil adalah tetap memegang prinsip syariah. Dalam Islam, tadlis merupakan perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur penipuan dan ketidakjujuran. Selain itu, penerimaan uang di luar ketentuan termasuk juga dalam riswah atau kita bisa dengar dengan suap atau apa itu termasuk juga diharamkan kan. Oleh karena itu, kepentingan pribadi tidak boleh mengalahkan amanah dan tanggung jawab terhadap lembaga maupun masyarakat. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menolak secara sopan pemberian uang dari calon nasabah karena hal ini juga bertentangan dengan etika profesi dan prinsip syariah itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil analisis yang sebenarnya kepada pimpinan saya serta bukti-bukti yang relevan yang sudah saya temukan sendiri. Saya juga akan merekomendasikan agar pengajuan pembiayaan ditunda sampai seluruh informasi yang disembunyikan dapat dijelaskan dan diverifikasi lagi
Dan di situ kalau saya sebagai calon nasabah itu sendiri, saya akan mengatakan, Assalamualaikum Bapak, terima kasih atas kepercayaan kepada bank kami. Namun, berdasarkan analisis, masih terdapat beberapa informasi yang belum disampaikan secara lengkap. Demi menjaga prinsip syariah dan keamanan dalam pembiayaan ini, kami belum dapat menyetujui pengajuan ini sampai seluruh data dinyatakan jelas, Pak, dan benar. Mohon maaf jika tidak dapat menerima pemberian dalam bentuk apapun karena bertentangan dengan prinsip dari kita sendiri dan prinsip syariah juga. Kemudian kepada pemimpin saya akan juga menyampaikan, Bapak, berdasarkan analisis lapangan saya menemukan indikasi tadris pada calon nasabah ini, Pak. Saya khawatir apabila pembiayaan tetap dicairkan, bank akan mengalami risiko yang tinggi, Pak. Dalam pembiayaan ini, secara tidak langsung dalam ini mendapatkan risiko pembiayaan yang besar di kemudian hari, Pak. Saya mengusulkan agar pengajuan ini ditunda terlebih dahulu hingga seluruh data diverifikasi, Pak. Dengan demikian, kita tetap menjaga amanah, meminimal resiko tersebut dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Kesimpulannya dari skenario yang pertama ini, bahwa saya akan memilih mempertahankan integritas dan prinsip syariah meskipun harus menghadapi tekanan target maupun kehilangan bonusnya juga. Bagi saya, keberhasilan seseorang pegawai bank bukan hanya diukur dari tercapainya target pembiayaan, tetapi juga dari kemampuan menjaga amanah, bersikap jujur, profesional, dan menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan keputusan tersebut, saya yakin kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah akan tetap terjaga dan keberlangsungan lembaganya juga akan lebih baik untuk jangka panjangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.